Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Ahmad, perwakilan dari kelompok 3, akan membuka presentasi kami tentang penerapan continuous improvement mulai dari Kaizen, PDCA, dan juga Six Sigma yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dijan Raskosu dengan NIM 1322094037. Perkenalkan, nama saya Rizky Pretes dengan NIM 1322094055. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Yusemahu dengan NIM 1322094043. Perkenalkan, nama saya Manu Gilvio Patiwail dengan NIM 1322094052. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutulan dari Patilemonia dengan NIM 1322094031. Continuous improvement. Continuous improvement merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu proses, produk, dan layanan secara terus-menerus melalui langkah-langkah kecil namun konsisten. Konsep ini banyak digunakan dalam manajemen mutu, terutama di dunia industri dan organisasi. Tujuan utama CI atau Continuous Improvement yaitu pertama, untuk meningkatkan efisiensi kerja, kedua, mengurangi pemborosan, ketiga, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan yang keempat itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu konsep perbaikan yang berkelanjutannya atau Kaizen. Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yaitu Kai adalah perubahan, Zen menjadi lebih baik. Artinya perubahan yang dilakukan harus terus-menerus oleh semua dalam organisasi. Prinsip dasar Kaizen yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, perbaikan dilakukan setiap hari. Yang kedua, melibatkan semua level karyawan. Yang ketiga, fokus pada proses bukan hanya hasil. Yang keempat, mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Contoh penerapan Kaizen terbagi menjadi 3. Merapikan area kerja agar lebih efisien. Kedua, mengurangi langkah kerja yang tidak perlu. 3. Standarisasi proses kerja. Kemudian siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act, yang dimana PDCA ini merupakan metode perbaikan proses yang bersifat siklus dan berulang. Yang pertama, plan atau perencanaan. Di dalamnya terdapat pengidentifikasian masalah, menganalisis akar masalah, dan menyusun rencana perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan do atau pelaksanaan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat dan mencoba membuat solusi dalam skala kecil. Dilanjutkan lagi dengan check atau pemeriksaan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan dan membandingkan hasil dengan target. Dilanjutkan dengan act atau tindakan. Jika berhasil, maka akan distandarisasi. Dan jika belum berhasil, maka akan diperbaiki dan diulang kembali dari proses yang awal. Six Sigma dan konsep DMAIC. Six Sigma adalah metode peningkatan kualitas untuk mengurangi cacat dan variasi dalam proses. Tujuan Six Sigma yaitu mencapai hampir nilai kesalahan, meningkatkan konsistensi hasil. Metode utama dalam Six Sigma adalah DMAIC. D merupakan define atau menetapkan, yaitu menentukan masalah dan kebutuhan pelanggan. M merupakan measure atau mengukur, yaitu mengumpulkan data proses mengukur kinerja saat ini. A merupakan analis atau menganalisis, yaitu mencari akar penyebab masalah. I merupakan improve atau perbaikan, yaitu mengembangkan dan menetapkan solusi. Sedangkan C merupakan control atau mengendalikan, yaitu menjaga agar perbaikan tetap berjalan secara konsisten. Selanjutnya benchmarking.
benchmarking adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan standar terbaik dan organisasi yang unggul. Untuk tujuan benchmarking, menemukan cara kerja yang lebih efektif, yang kedua meningkatkan daya saing, dan ketiga mengadopsi praktik terbaik. Selanjutnya untuk jenis-jenis benchmarking, ada 3. Yang pertama ada benchmarking internal untuk membandingkan kinerja antar departemen atau unit bisnis dalam suatu organisasi. Misalnya untuk membandingkan waktu respon layanan pelanggan di lokasi A dan juga lokasi B. Lalu yang kedua ada benchmarking kompetitif, digunakan untuk membandingkan kinerja dengan pesaing langsung, misalnya harga produk dan suatu waktu pengiriman. Lalu yang ketiga ada benchmarking fungsional, untuk membandingkan proses kerja dengan organisasi yang tidak bersaing tetapi unggul dalam fungsi tertentu, misalnya untuk membandingkan sistem logistik perusahaan retail dengan perusahaan logistik terbaik. Oke, baik, jadi mari kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, continue improvement merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara berkelanjutan melalui perbaikan kecil, namun itu sangat konsisten. Metode seperti Kaizen, PDCA, dan Six Sigma itu sangat membantu organisasi mengidentifikasi masalah, memperbaiki proses, dan juga menjaga kualitas secara sistematis. Melalui benchmarking ini, organisasi dapat belajar dari praktik terbaik sehingga mampu mengidentifikasikan efisiensi daya saing dan kepuasan pelanggan kita sendiri. Oke, itu saja kesimpulan dari materi kali ini. Sekian dan terima kasih.